Pernah gak sih kamu merasa belajar itu seperti menyusun sebuah puzzle? Kadang bikin frustasi, tapi begitu potongannya nyambung, rasanya wow, amazing. Tapi bagaimana sebenarnya kita belajar? Apakah kita cuma menyerap informasi seperti sebuah spons atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jadi hari ini kita akan mengobrol tentang teori yang bisa bikin kamu melihat proses belajar itu dari sudut pandang baru, yaitu teori belajar konstruktivisme. Gak cuman teori kering, tapi cara berpikir yang mengubah cara kamu menyerap dunia. Siap? Ayo kita mulai. Jadi, apa itu konstruktivisme? Bayangkan otakmu seperti seorang arsitek. Dalam teori konstruktivisme, belajar bukan soal menelan informasi secara mentah-mentah dari buku atau guru. Namun sebaliknya, kamu membangun pengetahuanmu sendiri berdasarkan apa yang sudah kamu ketahui. Ini seperti menambahkan bata baru ke rumah pengetahuanmu, tapi bata itu harus nyambung dengan fondasi yang udah kamu bangun dari dulu. Contohnya ketika kamu belajar memasak, resep dari YouTube itu bilang kalau kamu harus menambahkan garam secukupnya. Tapi yang secukupnya itu apa? Kamu mencobanya, kamu gagal, rasanya keasinan, lalu kamu coba lagi. Itulah konstruktivisme. Belajar dari pengalaman kamu sendiri. Kita sedikit flashback. Jadi, teori ini lahir dari pemikiran tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Mereka itu bilang bahwa belajar itu proses aktif. Jadi, kamu gak cuma duduk manis dan mendengarkan guru ngomong, tapi kamu juga bereksperimen, bertanya, bahkan gagal. Dan dari situ kamu menciptakan pemahaman baru. Kamu gak cuma belajar sebuah materi, tapi kamu belajar bagaimana cara berpikirnya. Dan di dunia yang berubah secepat ini, mempunyai kemampuan untuk membangun pengetahuan sendiri itu keren. Sekarang, kenapa teori ini menurutku keren banget? Jadi yang pertama, konstruktivisme bilang bahwa kamu adalah sebuah pusat dari proses belajarmu sendiri. Bukan guru, bukan buku, ya, tapi kamu. Ini bikin belajar jadi lebih personal. Misalnya, coba ingat saat kamu belajar naik sepeda. Orang tuamu mungkin kasih sebuah tips agar kamu bisa belajar naik sepeda yang baik dan benar. Tapi kan pada akhirnya kamu sendiri yang harus menyeimbangkan badan. Jatuh, bangun lagi, dan sampai akhirnya kamu sendirilah yang bisa melaju. Itulah konstruktivisme di dunia nyata. Lalu ada konsep scaffolding dari Vygotsky. Coba bayangin seperti tangga yang membantu kamu naik ke level berikutnya. Guru, teman, atau bahkan AI sekarang seperti ChatGPT, Gemini, Google bisa jadi tangga itu. Tapi langkahnya tetap kamu yang ambil. Ini yang bikin konstruktivisme relevan di era digital. Di konstruktivisme ini, pelajaran itu sebuah kunci. Jadi jika kamu merasa stuck, tanya pada diri kamu sendiri, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa membuat aku berhasil. Lalu kamu mencoba mengeksplorasi, mencari tahu, membangun pikiranmu sendiri, dan nantinya kamu akan berhasil. Karena ini tuh gak cuma nilai ataupun ijazah, tapi tentang bagaimana kita menjadi pembelajar seumur hidup. Keren bukan?
Jadi konstruktivisme bukan cuma teori dari buku. Ini tentang bagaimana kamu menjalani hidup, membangun pengetahuan, belajar dari pengalaman, dan teruslah bertanya. Dan mulai sekarang, coba lihat setiap tantangan sebagai sebuah kesempatan untuk membantu kamu belajar. Dunia ini penuh puzzle yang menunggu kamu selesaikan. Jadi, apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Aku Bimo, sampai jumpa, sampai ketemu besok, dan tetap penasaran ya.